Kalau dari tayangan tadi, sepertinya kita bisa melihat bagaimana kabar terbaru, kondisi terbaru dari David Ozora. Sudah bisa tersenyum, sudah bisa tertawa, apalagi ketika kemudian didatangi oleh Inul dan juga suaminya. Bahkan ada permintaan unik dari David Ozora ini untuk bisa memegang kumis dari suami Inul dan juga kemudian mereka berpelukan. Terlihat sangat positif dan sangat semangat untuk bisa sembuh karena sempat ada kalimat yang diucapkan oleh David Ozora bahwa sebentar lagi saya akan sembuh, itu yang dikatakannya. Nah, berbicara mengenai kabar terbaru dari kelanjutan kasusnya, kita mendengar hari ini hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan untuk AG, salah satu pelaku dalam kasus penganiayaan ini, anak yang berkonflik dengan hukum. Bagaimana kemudian pandangan mengenai vonis yang dijatuhkan oleh hakim? Kita sudah bersama dengan para narasumber, salah satunya adalah ahli yang juga diperdengarkan keterangannya, pandangannya pada proses pengadilan yang juga akan bercerita lebih lanjut kepada kita. Ada Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Reza. Baik, selain Mas Reza Indragiri, kita juga sudah terhubung dengan Bang Hamzah selaku kuasa hukum dari David Ozora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selamat malam Bang Hamzah. Bang Hamzah, tentu Mas nanti Reza, kita, selamat malam. iya ada Mas Reza juga di sini. Tentu nanti kita akan ingin tahu sekali bagaimana pendapat dari keluarga David mengenai vonis hakim. Tapi sebelum ke situ, kami ingin sekali mengetahui bagaimana kabar dari David saat ini, kabar terbarunya, Bang Hamzah. Kalau untuk kondisi David, mungkin kita bisa melihat dari status ayahandanya. Kondisinya memang sudah sangat baik, tapi masih sudah banyak perubahan, maksudnya perkembangan yang positif. Tapi untuk proses mentalitasnya masih butuh stimulan-stimulan. Baik. Itu Mbak Putri. Baik. Kondisi mentalnya tentu juga butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa membaik. Nah, Mas Hamzah, bagaimana kemudian ketika mendengar vonis hakim yang dijatuhkan kepada AG hari ini? Ya, vonis hakim yang telah dijatuhkan terhadap pelaku anak itu memang sudah istilahnya kita apresiasi lah apa yang sudah dilakukan oleh majelis hakim pelaku anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dari vonis tersebut dan dari tuntutan jaksa kita kan bisa melihat memang untuk pelaku anak tuntutan jaksa kemarin adalah tuntutan yang maksimal untuk tindak pidana 12 tahun karena kan pelaku anak ini dituntut harus setengah dari pelaku dewasa dan pelaku anak AG ini kan turut serta sehingga dikurangi lagi sepertiga. Jadi tuntutan 4 tahun itu udah tuntutan yang maksimal dan ketika divonis 3,5 tahun itu adalah haknya majelis hakim yang memeriksa kasus ini. Jadi kita tidak bisa mengintervensi atau berkomentar banyak. Yang jelas dari vonisnya pelaku anak ini, kita dari LBH Ansor ingin pelaku dewasa nanti juga mendapatkan tuntutan dan vonis yang maksimal karena anak ini juga sudah dituntut maksimal dan divonis yang tidak jauh dari ancaman maksimal untuk pelaku anak. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Hamzah, sempat beredar di media, kami dengar perwakilan dari keluarga David Ozora ini menginginkan jaksa penuntut umum untuk banding lagi sehingga kemudian bisa dicapai hukuman maksimal. Apakah betul seperti itu? Untuk itu saya belum mendapat konfirmasi. Yang jelas, untuk upaya banding itu memang ada di tangan kejaksaan atau dari kuasa hukum pelaku anak ini. Baik. Kita dari korban itu tidak bisa mengintervensi atau melakukan upaya banding karena untuk pidana ini sudah diserahkan kepada JPU. Betul sekali, untuk Bang Hamzah. mewakili dari pihak korban. Iya, tapi memang hari ini beredar kabarnya bahwa salah satu upaya dari pihak keluarga korban ingin mengatakan atau ingin menyampaikan kepada jaksa penuntut umum agar supaya banding. Tapi kami sudah dapat konfirmasinya dari Bang Hamzah tadi, keterangannya sudah disampaikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bang Hamzah. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalkan narasumber yang juga baru datang dan juga bergabung dengan kita akan memberikan pandangannya dalam diskusi ini, yaitu pengamat hukum pidana atau juga pakar hukum pidana Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nah ini Mas Reza juga salah satu ahli
yang diperdengarkan keterangannya dalam proses persidangan, mungkin bisa bercerita dalam kapasitas apa Mas Reza kemudian diminta datang dan juga diperdengarkan kesaksiannya atau keterangannya? Berdasarkan surat tugas yang saya bawa dan saya serahkan ke hakim adalah saya berstatus sebagai dosen perlindungan anak sekaligus sebagai anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM. Panjang memang. Statusnya itu. Apa kemudian yang digali dari Mas Reza? Hal ihwal tentang anak termasuk apa yang bisa kita pahami ketika ada seorang anak yang menolong atau tidak menolong. Apakah kemudian penilaian kita sebatas mengatakan yang bersangkutan jahat atau baik, itu salah satunya. Yang kedua, apa yang perlu kita pahami terkait dengan usia anak? Apakah semata-mata berdasarkan tahun kelahiran atau usia kronologis? Atau mungkin kita juga perlu pertimbangkan usia mental, yaitu tingkat kematangan psikologis maupun kematangan sosial, kematangan seksual si anak. Karena acap kali usia kronologis tidaklah seiring sejalan dengan usia mental. Itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian anak bisa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana, bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab sebagian, atau justru tidak bertanggung jawab sama sekali. Nah, itu beberapa hal yang dipertanyakan ke saya, Mbak Putri. Memang menurut catatan penasihat hukum, pemeriksaan terhadap saya hanya kurang dari 20 menit. Sekitar 20 menit. Berbeda tajam dengan pemeriksaan saya sebagai ahli di persidangan-persidangan lain yang bisa memakan waktu 3-4 jam. Artinya banyak yang belum diungkapkan oleh Mas Reza catatan demikian. dalam kasus ini. Saya pikir demikian, karena seingat saya pada hari persidangan itu ada puluhan saksi dan ahli yang diperiksa secara maraton. Saya sendiri diperiksa setelah saya menunaikan ibadah sholat tarawih. Jadi saya bisa bayangkan betapa letihnya semua pihak termasuk hakim yang menyidangkan perkara itu. Baik, apakah kemudian hal ini bisa berpengaruh terhadap vonis hakim? Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, termasuk juga pandangan dari Bang Aristo mengenai faktor pemberat dan juga faktor yang meringankan yang juga disebutkan oleh hakim mengenai kasus ini. Kami akan bawa Anda untuk bisa mengetahuinya sesaat lagi, kami segera kembali. Sebelum jeda tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Mas Reza yang memang juga datang kepada proses persidangan dan juga diminta keterangannya sebagai salah seorang ahli. Beliau mengatakan bahwa cukup cepat, cukup singkat waktu yang disediakan untuk beliau, hanya 20 menit saja. Ketika saya tadi juga saat break bertanya, biasanya berapa jam? Cukup lama, kita 3-5 jam. Artinya cukup singkat ini menurut Mas Reza? Cukup singkat, sangat singkat. Sangat singkat, oke. Menurut Mas Reza ini hal yang wajar? Nah begini, lantas 3 tahun 6 bulan itu ingin kita tafsirkan apa? Kemungkinan pertama adalah 3 tahun 6 bulan, yaitu hukuman bagi AG, itu bisa kita pandang sebagai ini loh, produk berpikirnya hakim, produk kognitif hakim yang punya stamina tinggi, yang punya cermatan luar biasa, yang punya konsentrasi tak tertandingi, sehingga puluhan saksi dan ahli bisa diperiksa dalam satu malam dan menghasilkan putusan 3 tahun 6 bulan. Atau sebaliknya tafsirannya. Jangan-jangan di balik 3 tahun 6 bulan itu ada loopholes. Ada sekian banyak hal yang tercecer dari dengan segala hormat dari cermatan hakim. Karena kan itu tadi secara manusiawi kok saya membayangkan pemeriksaan terhadap puluhan orang dalam waktu satu malam dari pagi sampai malam sepertinya sulit ya untuk kemudian diproses secara memadai oleh proses berpikir manusia paling tidak oleh saya. Siapa saja waktu itu bertanya kepada Mas Reza saat proses persidangan? Lazimnya kalau saya hadir di persidangan, Mbak Putri, ada 3 pihak yang bertanya, yaitu penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim atau majelis hakim. Ya. Tapi pada persidangan ketika saya diperiksa itu, saya hanya ditanyai oleh penasihat hukum saja. Jaksa penuntut umum tidak punya pertanyaan, hakim juga tidak punya pertanyaan. Artinya dari segi waktu, proses persidangan yang Mas Reza jalani ini termasuk janggal, termasuk tidak wajar? Kalau saya ingin katakan itu tadi memang dalam psikologi forensik ada istilah Herculean model. Artinya? Bahwa hakim itu diposisikan atau dipandang sebagai manusia super. Staminanya seolah tanpa batas, kemampuan berpikirnya jauh di atas kebanyakan orang, dan memiliki kebijakan luar biasa untuk menghasilkan putusan. Baik. Tapi kemudian model itu, Herculean model itu dikritik habis-habisan. Kenapa? Karena para ilmuwan psikologi forensik yakin betul. Seandainya toga hakim itu ditanggalkan, palunya disimpan, hakim itu sama dengan saya, paling tidak. Yaitu bisa capek, bisa takut, bisa sedih, bisa ingin tidur, bisa ingin pulang, bisa ingin mudik dan seterusnya. Oke. Nah, sisi-sisi manusiawi itu yang menurut saya dikhawatirkan akan menciptakan loopholes di sana sini dalam putusan hakim
Baik. Tapi mudah-mudahan tidak demikian. Bang Aristo, ada yang tidak biasa kalau kita mendengarkan dari cerita Mas Reza dalam proses persidangan itu dari waktu setidaknya saja, termasuk juga ada kekhawatiran jangan-jangan kemudian ada hal-hal tercecer yang tidak masuk dalam penilaian ataupun juga kecermatan hakim, Mas Bang Aristo. Ya, menarik tadi yang disampaikan Mas Reza ya, tapi gini, ya betul juga tadi dikatakan Herculean itu banyak kritik ya karena kan hakim manusia biasa juga ya. Saya mau melihatnya dari sisi praktikal. Jadi yang pertama, sidang itu pertama yang pasti kan dia berkejaran dengan waktu. Waktu apa? Biasanya waktu penahanan. Karena biasanya nih praktek yang terjadi jangan sampai terdakwanya keluar atau anak itu AG keluar tapi sidangnya belum selesai. Nah, sidang anakku 15 hari biasanya. Bisa diperpanjang cuman jarang diperpanjang. Artinya berkejaran dengan itu. Walaupun tadi Mas Reza ngobrol bilang sebenarnya masih ada 7 hari lagi ya, Mas. Masa penahanannya masih cukup. Masih cukup ya, masih artinya masih ada seminggu lagi. Kurang lebih. Nah, kemudian yang kedua, tadi soal apakah ada yang tercecer atau enggak. Gini, sulit dipungkiri dalam praktek peradilan kita, biasanya itu, bukannya biasanya ya, terkadang itu hakim atau jaksa bahkan sudah punya tuntutan sebelum sidang. Kenapa begitu? Karena sistem peradilan kita. Jadi sebelum sidang itu kan hakim menerima berkas. Menerima berkas yang disusun oleh penyidik. Jadi dia sudah baca dulu itu. Ya, artinya ketika dia sudah baca, itu udah shaping his mind ya, the judge's mind. Jadi dia sudah punya pikiran, oh saya hitung-hitungannya, saya mau tuntut segini, saya mau putus segini. Apa akibatnya? Akibatnya ya yang namanya peradilan itu terkadang cuman menjadi formalitas belaka karena hakimnya sudah mendapatkan informasi secara sepihak ya dari penyidik ya, dari polisi kemudian dari jaksa. Nah, Mas Reza ini kan diajukan oleh si terdakwa ya, oleh pengacaranya. Nah, pengacaranya dalam persidangan itu kan memang ketika sidang itu sudah kalah 1-0 tadi karena hakim sudah terinfluence sebenarnya. Ada kemungkinan hakim sudah terinfluence. Makanya ketika ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, ya mungkin saja dengan saya harus mengatakan ya mungkin saja hakimnya juga udah kurang tertarik lah. Saya udah punya pikiran gitu. Ini prakteknya ya. Terluka hati saya. Iya, betul ya. Mas Reza dapat rasakan ambience itu nggak? Artinya kehadiran ahli seperti Mas Reza sebenarnya sia-sia dong, karena juga tidak didengarkan suaranya ataupun pandangannya. Karena di sini hakim sudah memiliki penilaian tersendiri. Saya nggak mau bilang sia-sia 100%, tapi kemungkinan besar sia-sia kecuali ada suatu hal yang breakthrough ya, yang sangat very contohnya, obvious Bang Aristo? ya. Apa contohnya? Misalnya Mas Reza melakukan pemeriksaan forensik bahwa misalnya AG ini ada gangguan mental, misalnya hal-hal yang ekstrim seperti itu. Tapi kalau levelnya masih di debat teoritis, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi apa yang sudah ada dalam mindsetnya. Ini praktek peradilan pidana kita karena sistemnya membuat para hakim, para jaksa itu terprogram seperti itu. Ada dugaan seperti itu. Anda juga merasakan dugaan yang sama, Mas Reza? Kiasan saja ya, kiasan. Kalau di persidangan lain, ketika saya selesai memberikan keterangan sebagai ahli, saya keluar dari ruang sidang itu dengan kepala yang letih luar biasa, tapi hati yang lega. Letih luar biasa karena anggaplah seluruh perspektif sudah saya hidangkan ke persidangan. Dengan harapan memberikan manfaat bagi proses hukum. Tetapi hati itu lega. Karena bunyi sumpah, yaitu saya memberikan keterangan, membuat terang suatu perkara, itu sudah saya laksanakan hingga tuntas. Tapi suasana hati yang berbeda saya rasakan di persidangan tempo hari. Saya keluar dari ruang sidang dengan kepala yang tetap segar bugar, tapi hati yang letih. Karena saya merasa sepertinya tidak terlalu berkontribusi bagi proses hukum ini. Tentu saja saya tetap punya harapan positif bahwa sesingkat apapun kehadiran saya di ruang sidang akan bisa memberikan pengayaan, terutama bagi hakim. Betul. Tetapi secara manusiawi tidak bisa saya pungkiri. Saya keluar dengan pikiran yang tetap segar bugar, tapi dengan hati yang justru letih. Baik, Bang Aristo, kalau kemudian kondisi ini terjadi pada saat nanti kita mendengarkan vonis ataupun juga dalam proses persidangan terhadap dua pelaku lainnya, Shane, kemudian juga Mario Dendi, bagaimana kemudian? Jadi gini, saya tadi mengutarakan praktek peradilan pidana, ini belum, saya nggak bilang bahwa ini putusannya tidak adil atau fair atau gini. Saya mencoba menjelaskan logika di balik kejadian ini. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi pertanyaannya bagaimana? Iya, bagaimana kemudian jika hal seperti ini juga hal serupa terjadi juga di saat proses persidangan dari Mario Dendi kemudian juga Shane ataupun juga
para tersangka lainnya? Ya kemungkinan bisa akan terjadi lagi. Kenapa? Tadi saya bilang karena sistemnya hakim ini kan dia datang ke pengadilan itu bukan tanpa informasi apapun. Oke. Jadi dia sudah ada informasi, dia sudah mendapatkan berkas perkara itu. Sudah ada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli juga yang diperiksa oleh penyidik. Jadi dia itu sudah membaca itu. Ceritanya versi dari penyidik dan jaksa. Nah, kemudian kan kalau pengacara menghadirkan ahli, itu kan pengacara ini kan mau meng-counter cerita ini. Betul. Artinya ketika dia mau meng-counter, sebenarnya hakim besar kemungkinan, tadi yang saya bilang, dia sudah ada mindset tertentu dalam mengadili kasus ini. Ini mempengaruhi rasa keadilan seperti itu? Mempengaruhi rasa keadilan dalam hal pertarungan yang seimbang antara jaksa dan pengacara atau terdakwa, iya. Tapi dalam hal numbers in prison, jadi tentang jumlah hukuman, di situ ya belum tentu juga, karena ada yang namanya tadi variabel tekanan publik. Oke. Gampang menjawab Gitu. Terluka atau tidak rasa keadilan. Iya. Kalau misalnya jaksa penuntut umum mengajukan banding, berarti itu indikasi bahwa keadilan belum tercapai. Iya, Paling tidak betul. dalam perspektif jaksa penuntut umum. Tapi sebaliknya kalau jaksa penuntut umum memutuskan tidak banding, tadi penasihat hukum dari korban menyatakan tidak banding, ya maka kita bisa anggap bahwa itu adalah keadilan sudah tercapai. Jadi keadilan itu siapa yang mengkonstruksi aja, siapa yang menafsirkan. Tapi tadi betul indikatornya Mas Reza, kalau misalnya jaksa banding, artinya publik ini, kan jaksa ini kan mewakili publik, konsepnya. Oh berarti nggak puas, gitu. Tapi tadi kalau ditanya, kalau seperti terjadi lagi bagaimana? Ya kalau dari perspektifnya terdakwa, ini kan pertarungan yang nggak seimbang dong. Betul. Jadi hakimnya sudah dapat informasi sepihak, jadi hakimnya kan sudah, kalau sidang itu hakim sudah dapat BAP dulu Mbak. Oke. Ya Mbak Putri, jadi udah dapat BAP yang tebel-tebel, dia sudah baca, dia sudah tahu, atau dia suruh asistennya coba itu apa sih ceritanya. Jadi sudah ada cerita versi jaksa itu di kepalanya. Baik. Gitu. Nah, terakhir mungkin Bang Hamzah juga bisa berikan pandangan soal ini, termasuk juga bagaimana melihat kemungkinan vonis yang dijatuhkan kepada AG ini juga akan berpengaruh nanti terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Mario Dendi dan juga Shane. Bang Hamzah. Baik, Mbak Putri. Kalau untuk jaksa banding atau tidak, saya belum menyatakan mereka akan banding atau tidak. Pertama itu. Kedua, untuk pelaku-pelaku anak ini banyak kok dari kasus-kasus lain yang luput dari media dan anak itu dihukum lebih berat daripada pelaku AG. Dan ketiga, hakim mungkin melihat dari rekonstruksi tersebut, melihat peranan AG itu seperti apa. Dan kalau melihat dari tekanan media, ini kan dari kasus ini kita banyak belajar bahwa anak itu ada perlakuan khusus dan di pidananya juga berbeda. Kalau kita melihat maunya publik di sosmed, banyak yang mau dihukum lebih dari 6 tahun, 10 tahun. Dan mereka wajar, mereka begitu karena mereka tidak mengerti bahwa anak itu ada aturan khusus dan perhitungan ancaman pidananya juga berbeda dengan orang dewasa. Dan yang terakhir, dari vonis pelaku anak ini, kita berharap pelaku dewasa atau lagi pelaku utama, yaitu NBS, dituntut semaksimal mungkin dan divonis maksimal mungkin. Kalau untuk pelaku anak, kita di LBH GP Ansor paham bahwa anak itu memang ada aturan-aturan khusus dan kita tidak mau banyak berkomentar karena anak memang diberikan hak khusus oleh undang-undang dan kita di LBH juga sering membantu mendampingi pelaku anak. Jadi kita paham betul terhadap pelaku anak. Tapi terhadap pelaku dewasa, yaitu MDS dan SEN, nanti kita mau majelis kejaksaan menuntut mereka dengan maksimal sesuai dengan perannya masing-masing dan majelis menghukum memberikan vonis yang maksimal sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Baik. Seperti itu aja Mbak Putri. Baik, Bang Hamzah, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya dalam kasus ini kepada kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arista juga terima kasih. Mas Reza juga terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari proses persidangan ini. Sekali lagi terima kasih Bang Hamzah, para narasumber lainnya juga. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan info untuk Anda yang mungkin mulai untuk bisa mempersiapkan arus mudik ataupun menuju mudik kembali ke kampung halaman masing-masing di saat Lebaran sesaat lagi.